Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh yang langsung terpapar panasnya sinar matahari. Saat berada di luar ruangan, seringkali Anda mengabaikan panasnya sinar matahari dengan tidak menggunakan topi ataupun sunscreen. Tahukah Anda, jika hal tersebut dibiarkan, justru dapat membuat kulit Anda menjadi terbakar? Lantas apa saja gejala yang timbul saat kulit mulai terbakar sinar matahari? Dan bagaimana pertolongan pertama yang dapat dilakukan di rumah? Simak bincang sehat Dr. Ekles dan Dr. Fadli Mukni, spesialis dermatovenerologi berikut ini. Kulit terbakar itu merupakan reaksi kulit, merupakan suatu reaksi peradangan ya, inflamasi akibat sinar ultraviolet atau sinar matahari yang akhirnya mengenai ke lapisan kulit paling luar dan menyebabkan kerusakan. Nah, ini biasanya memang sering timbul pada orang-orang yang berjemur atau terpapar sinar matahari dalam waktu lama. Seperti tadi yang Dr. Ekles sebutkan, ketika pandemi kita ingin mendapatkan vitamin D gitu. Setuju. Ya. Akhirnya dia katanya harus berjemur tapi tidak tahu cara berjemur yang baik dan aman itu seperti apa. Dan akhirnya menimbulkan namanya sunburn itu. Nah, gejala sunburn itu biasanya apa? Pertama kali yang paling sering terlihat oleh orang adalah kulitnya menjadi memerah. Memerah dan rasa cekit-cekit, nyeri-nyeri. Itu biasanya paling sering dirasakan oleh orang seperti itu. Nah, kalau misalkan dia kulitnya yang cenderung sensitif, biasanya dia bahkan bisa sampai ada gejala sunburn yang berat, yaitu bisa sampai bengkak kulitnya ya, yang terkena itu, atau bahkan bisa sampai timbul lupu-lupuh. Kayak ada lenting-lenting yang isi cairan bening seperti itu. Kalau yang udah sampai berat lagi, bahkan bisa sampai ada gejala yang tidak hanya mengenai kulit saja, tapi bisa mengenai seluruh badan. Seperti ada gejala-gejala seperti flu, bisa demam, mual, sakit kepala, lemas, dan yang lain-lain. Itu bisa sampai seperti itu. Lalu kalau misalkan nanti dia sudah lama-kelamaan nih, seiring dengan beberapa hari setelah terkena sunburn itu, dia bisa sampai kulitnya mengelupas. Udah mulai ketika dia kulitnya itu berusaha melepaskan sel-sel kulit yang rusak karena akibat kerusakan sinar matahari, akhirnya dia mengelupas dan timbul rasa gatal akhirnya. Nah, jadi justru biasanya gatal itu timbulnya di akhir-akhir nih, setelah beberapa hari. Awalnya merah dulu sama panas. Apa sih yang perlu kita lakukan pertolongan pertama di rumah sebelum kita ke tenaga medis? Baik, jadi kalau misalkan ada yang terkena sunburn, yang paling pertama bisa kita lakukan adalah harus segera pergi dari area yang ada sinar matahari itu. Jadi langsung masuk ruangan atau langsung mengambil tempat yang berteduh. Yang pertama. Lalu setelah itu kita bisa menyiram daerah yang terkena sunburn itu dengan air yang dingin atau air yang sejuk. Hindari jangan menggunakan es batu. Ya. Atau kalau misalkan mengenai wajah dan sampai seluruh badan, boleh mandi langsung nggak apa-apa. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Mandi bisa ya? Mandi nggak apa-apa, tapi asal jangan air es. Jangan air es. Jadi air sejuk nggak apa-apa, dingin, karena kita tujuannya kalau misalkan sunburn, kita ingin menurunkan suhu kulitnya. Jadi kita memang harus langsung mengoleskan atau menyiram dengan air yang sejuk atau bahan yang sejuk. Lalu kalau misalkan kita sudah mandi, dikeringkan tapi jangan digosok-gosok. Jadi ditepuk-tepuk saja ya, karena supaya menghindari iritasi itu seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa mengoleskan bahan-bahan yang sebenarnya gampang ada di rumah seperti pelembab. Paling bagus itu pelembab yang ada efek syutingnya, contohnya yang ada bahan aloe vera, lidah buaya, atau kedelai, soy, itu juga bagus dan terbukti bisa menenangkan kulit yang terkena sunburn itu. Lalu kalau misalkan kita sudah melakukan itu semua, kita menjaga jangan sampai lebih parah ke depannya, yaitu tadi jangan mengelupas, jangan memencet lupu-lupuhnya. Kalau misalkan ada lupu-lupunya jangan dipencet. Kalau misalkan memang terasa sakit sekali, sangat mengganggu, boleh ditambah bantuan dengan obat-obat anti nyeri seperti paracetamol atau bahan-bahan anti radang yang lain, itu nggak masalah. Jangan lupa juga kalau orang sunburn itu dia risiko terjadi dehidrasi. Karena airnya itu menguap mengarah ke area yang iritasi, itu menguap, dehidrasi, jadi harus banyak minum air putih. Tapi bukan digelonggongin ya langsung banyak, itu bukan. Jadi tapi harus banyak berkala minum air putih supaya tidak dehidrasi. Betul. Lalu kalau misalkan dengan itu semua masih ada kendala, masih ada gejala tidak membaik, harus segera berobat ke dokter. Gimana sih tips untuk kita, untuk masyarakat juga di rumah, menghindari dari sunburn ini atau mungkin luka bakar yang lainnya? Oke, baik. Jadi tipsnya ya, pertama kalau misalkan kita ingin menghindari dari sunburn, kita harus tahu nih bahan-bahan apa aja yang membuat kita lebih besar resiko terjadi sunburn. Jadi efek sinar matahari ke kulit itu bisa beda-beda tuh, tergantung dari harinya,
tergantung dari tipe kulit kita, bahkan tempat tinggal pun juga berbeda. Untuk orang-orang yang tinggalnya di daerah pegunungan, itu lebih besar resiko terjadi sunburn, gitu ya. Karena dari penelitian bahwa efek dari sinar matahari itu lebih besar pada orang-orang yang tinggal di ketinggian lebih, gitu ya. Lalu kalau misalkan ada namanya mungkin UV index, itu suka ada di smartphone kita tuh, ada tuh bisa kelihatan tuh ya, kalau di aplikasi cuaca itu kelihatan tuh UV index, itu menunjukkan seberapa berat efek dari sinar matahari itu. Nah, itu merupakan parameter yang sangat bermanfaat gitu. Semakin tinggi UV indexnya, itu semakin berat efek dari si ultravioletnya. Nah, itu kita harus menghindari. Biasanya kalau sudah di atas 3 atau 4 itu kita sudah harus hati-hati. Dan itu biasanya memang di jam-jam yang siang-siang hari ya, setelah jam 10 sampai jam 2 itu yang paling terik-teriknya itu harus dihindari. Jadi kalau mau nggak sunburn, kalau mau ada aktivitas di luar sebaiknya menghindari di jam-jam siang hari, antara jam 10 sampai jam 2 itu, seperti itu. Lalu tentunya kita harus menggunakan perawatan kulit yang sehari-hari ya, yang sehari-hari yang melindungi diri kita dari pajanan sinar matahari. Paling sering memang tabir surya. Itu tabir surya memang mungkin orang-orang suka malas ya, nggak terasa gitu kadang-kadang efek dari tabir surya. Tapi itu sangat penting, apalagi tabir surya yang untuk orang-orang yang banyak aktivitasnya di luar, di outdoor gitu ya. Itu penting menggunakan tabir surya dan di reapply, karena efek tabir surya itu biasanya hanya bertahan 3 jaman, 3 sampai 4 jam 3 sampai 4 jaman. Jadi kalau misalkan terpapar sinar matahari terus, setelah 3 jam harus di reapply lagi, dioleskan lagi seperti itu. Lalu kalau memang bisa menggunakan pakaian yang menutup ya, seperti topi kalau memang memungkinkan tentunya. Yang pakai kacamata hitam itu juga sangat membantu untuk mengurangi, melindungi efek mata dari sinar matahari, seperti itu. Lalu menggunakan pakaian yang tertutup, lengan panjang, itu bisa membantu pokoknya hal-hal yang mencegah kita terpapar sinar matahari, seperti itu. Dan kalau misalkan memang punya kecenderungan terjadi sensitif atau fotosensitif tadi, nah itu harus berobat ke dokter karena perlu penanganan yang lebih intens. Gitu. Terutama saya pernah beberapa pengalaman untuk anak-anak yang ada kelainan genetik. Ada kondisi kelainan genetik tertentu yang membuat kulitnya itu sangat sensitif sama sinar matahari, bahkan bisa ratusan kali lipat. Kalau ada seperti itu harus segera ditangani oleh dokter supaya diajarkan bagaimana cara melindungi sehari-hari. Karena ini memang berhubungan dengan nyawa juga. Dokter, terima kasih banyak. Informasinya sangat menarik dan saya yakin bermanfaat untuk masyarakat di rumah. Amin. Oke dokter, dan pemirsa di rumah, sekian dulu berbincang sehat kita kali ini. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Fadli Aulia Mukni, MSc, SPDV, untuk Hidup Sehat Plus.